Oke, selamat berjumpa kembali wahai para pembelajar. Masih dengan saya Agus Eko Madjo dan masih di mata kuliah Arsitektur Kota. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita menjelajah ya, belajar tentang arsitektur kota dengan melihat bentuk-bentuk kota. Nah, kita masih menggunakan buku dari Spiro Kostov yang berjudul The City Shape. Namun ini pada chapter yang lebih advance ya, yang di sini beliau akan bercerita tentang City as Diagram dan The Grand Manner. Mau tahu kan? Oke, ikuti tayangan selanjutnya. Nah, kita masih menggunakan referensi yang kita gunakan sebelumnya, yaitu The City Shape dari Spiro Kostov. Namun, bagian yang kita pelajari adalah The City as Diagram and the Grand Manner. City as Diagram, apa artinya ini? Nah, secara mudah City as Diagram itu seperti bagaimana menggambar kota dari atas ya. Jadi, bagaimana perwujudan gagasan atau idealitas dari masyarakat tersebut tentang peradaban yang akan dibangun lewat kota itu. Nah, diagram ini bisa berupa cosmic diagram, yaitu dan ini banyak di kota-kota pramodern ya. Bagaimana bahwa apa yang ada di bumi itu merupakan representasi dari sebuah gambaran manusia tentang kosmos atau semesta. Namun di kota-kota modern, diagram itu lebih ke fungsional ya. Jadi ide manusia tentang masyarakat modern yang rasional, progresif, dan efisien. Nah, salah satu contoh kota yang kuat sekali diagramnya adalah Beijing ya. Jadi ini adalah representasi dari pandangan masyarakat Cina bahwa kota ini merupakan pusat dari bumi ya. Jadi dan pusat itu diterjemahkan dalam kota terlarang ya yang ada di pusat kota Beijing. Kondisi pusat ini menjadi sangat kuat karena sumbunya bukan hanya sumbu aksial ya, tapi juga sumbu yang bersifat sirkular ya. Jadi semua jalan itu mengelilingi kawasan kota terlarang. Jadi betul-betul kekuatan memusat ya. Jadi pusatnya adalah kota terlarang itu, dan kemudian itu dianggap sebagai representasi dari pandangan masyarakat Cina tentang semesta. Namun simbol kosmisnya bukan hanya itu, namun juga konsep yin dan yang ya. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kiri dari kota terlarang itu ada kebun yang bentuknya lebih organik. Ini konsep yang, konsep feminin. Sementara yang lain-lain yang begitu sangat kaku, grid itu adalah konsep yin, konsep yang maskulin. Nah, pada masa lalu pada masa peradaban Islam pernah ada sebuah gagasan kota yang yang merepresentasikan city as diagram, yaitu Baghdad. Jadi Baghdad al-Mudawwarah, jadi the round city of Baghdad ya, kota yang melingkar. Kota ini tidak terbangun ya, hanya dalam gambar saja. Dia ada di seberang dari Sungai Efrat ya, dari kota Baghdad yang lama. Kalau Anda lihat di peta itu, kota Baghdad yang lama itu ada di sebelah timur laut ya, dan kota Round City of Baghdad itu dari sebelah tenggara, dipisahkan oleh Sungai Efrat. Nah, ini adalah gagasannya gitu, kota yang melingkar di mana masjid ya, pusat peradaban Islam itu kan masjid, itu ada di tengah. Nah, kemudian permukiman itu ada di pinggir gitu ya, permukiman ada di pinggir, dan di antara masjid dan permukiman itu dibangun taman. Nah, ini representasi dari Al-Jannah, surga. Itu. Dan lebih khas lagi pada masa itu ilmu falak, ilmu perbintangan itu sangat berkembang, sehingga ketika menentukan sudut-sudut atau bagian-bagian tertentu dari the round city of Baghdad ini ya, Sultan Mansur ini menggunakan ilmu-ilmu perbintangan ya untuk menentukan arahnya seperti apa, posisinya seperti apa. Ya, ini menjelang masa modern ya, awal-awal masa modern ada fungsional ya, yang seperti Garden City, yang dimana diagramnya adalah bagusnya pusat kota itu taman, garden, lalu kawasan permukiman ada di situ, lalu yang di luar itu kawasan industri, dan tengah-tengahnya adalah taman. Ketika beberapa bangsa menyatakan kemerdekaannya dan di situ ia ingin membangun ibu kota negara yang baru, maka ini adalah kesempatan menggambar kota itu dari atas ya, seperti seolah-olah diagram yang merepresentasikan cita-cita dari bangsa tersebut. Ini misalnya kota Washington DC ya, ibu kota negara Amerika Serikat ya. Ya, ini diinspirasi dari bentuk kota Roma ya, yang ada sumbu-sumbu. Lalu sumbu-sumbu itu ditentukan oleh keberadaan sungai yang terdekat di kota tersebut. Kalau di Washington DC namanya Sungai Potomac ya. Dan sumbu itu mengarah pada bangunan-bangunan yang monumental. Ada Capitol Hill ya, mewakili Senat and House of Representatives, dan The White House mewakili eksekutif seperti di Senat. Dan dua bangunan itu hubungan dengan dua bangunan itu membentuk sumbu salib.
Karena bangsa Amerika dibangun dengan prinsip in God we trust. Nah, tadi adalah pembahasan dan beberapa contoh ya bagaimana kota itu dibentuk karena adanya satu gagasan atau idealita tentang peradaban seperti apa yang diciptakan oleh para pembangun kota tersebut. City as diagram, bagaimana kota itu dilihat dari atas. Wah, seperti ini loh kota yang saya inginkan. Oke, segmen berikut ya kita juga masih bicara tentang idealita, tetapi bagaimana cita-cita membangun peradaban itu lebih diturunkan ke bumi. Bagaimana kemegahan peradaban yang tercermin dalam sebuah kota itu bisa dinikmati oleh manusia. Oke ya, tertarik kan? Jangan kemana-mana.